Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok Wedding Dream. Kami akan menjelaskan tentang proposal bisnis Wedding Dream Marketplace Wedding Vendor dengan anggota saya sendiri Harid Ramdhani. Kemudian saya Rizka Fauziah Nabila. Saya Elsa Esterina. Saya Rio Cekal Gigi Permana. Ya, kita lanjut saja. Nah, untuk latar belakang sendiri untuk kelompok kami, mengapa kita membuat sebuah website Wedding Dream. Ada 3 latar belakang. Yang pertama, adanya ponsel pintar semakin mendukung aktivitas. Jadi di sini kebanyakan dari orang-orang sekarang kalau beraktivitas kan banyak menggunakan ponsel atau smartphone untuk mencari informasi atau untuk membeli sesuatu dan sebagainya. Sekarang sudah canggih, tinggal menggunakan smartphone-nya, dan semua informasi yang bisa kita cari pun bisa ada di smartphone asalkan terhubung ke internet. Dan latar belakang kedua, masyarakat banyak dikeluhkan dengan sulitnya mendapat informasi vendor sesuai dengan konsep maupun budget yang dimiliki. Nah, di sini latar belakangnya karena sebagian orang merasa sulit untuk mendapatkan vendor untuk wedding, yang mungkin ada beberapa yang sedikit kesulitan mencari informasi, dan kami di sini juga ingin memberikan suatu solusi dengan adanya Wedding Dream ini supaya nanti orang-orang lebih mudah untuk mencari informasi terkait wedding gitu atau vendor-vendor wedding. Nah, untuk latar belakang yang ketiga itu banyaknya vendor pernikahan yang tersebar di daerah. Nah, ini latar belakang yang mungkin salah satu yang jadi utama karena banyak sekali vendor pernikahan di sekitar kita mungkin, tapi kita nggak sadar kalau di dekat rumah atau di dekat tempat kerja kita misalkan itu ada vendor-vendor untuk pernikahan. Nah, dari aplikasi ini nanti kita bakal memberikan solusi. Aplikasinya bisa mencari vendor pernikahan itu berdasarkan lokasi terdekat. Jadi ini yang melatar belakangi juga banyak vendor pernikahan yang tersebar di daerah yang sebenarnya kita tuh nggak tahu gitu kalau di situ ada vendor, karena mungkin dari vendornya sendiri kurang mengeksplor atau kitanya pun tidak tahu kalau di sekitar tuh ada vendor pernikahan seperti itu. Untuk selanjutnya ada bisnis model kanvas. Di sini ada yang pertama kayak partners atau pihak yang nantinya akan bekerja sama dengan Wedding Dream atau website Wedding Dream kita. Itu ada nama-nama vendor ada vendor wedding organizer, ada vendor mua, ada vendor catering, ada vendor dekor, dan pokoknya semua vendor-vendor yang terkait wedding itu bakal nanti kita ajak untuk kerjasama seperti itu. Dan untuk key activitiesnya itu tentang kunci dari aktivitas Wedding Dream kita. Ada pengumpulan data vendor wedding, pembuatan konsep marketplace, ada pembangunan website, berkontrak dengan vendor, dan promosi tentang marketplace atau nanti website yang bakal kita buat. Untuk value proposition atau nilai yang bakal kita berikan kepada pelanggan jika membeli produk kita, itu ada memudahkan pelanggan atau user untuk menemukan vendor pernikahan yang sesuai konsep dan juga budget calon pelanggan kita.
Lalu ada memberikan rekomendasi vendor sesuai lokasi terdekat dengan customer. Jadi yang tadi saya sudah bilang, nanti bakal ada salah satu fitur yang bisa mencari vendor tuh sesuai lokasi terdekat. Terus transparansi ulasan, rating, dan portofolio terhadap customer dan sebaliknya. Jadi nanti dari calon-calon customer yang akan membeli atau mungkin menggunakan jasa, itu bisa melihat ratingnya dari vendor yang sudah pernah dipesan dari orang lain. Terus selanjutnya ada memberikan pengalaman real dengan fitur augmented reality. Ini nanti bakal jadi seperti fitur unggulan juga. Misalkan nanti bakal di website tuh terlihat suatu gedung atau venue, kita bisa melihat secara 360 derajat dengan augmented reality seperti itu. Dan ada customer relationship, ada 3 poin, yaitu mengadakan seminar atau webinar terkait wedding dan wedding vendor, memberi info terkait wedding dan wedding vendor di sosial media juga, dan mengadakan kelas pranikah. Jadi nantinya kita bakal mengadakan kelas atau mungkin semacam webinar terkait kelas pranikah juga, dan dari situ kita juga bisa mengundang calon-calon customer lah ya, bisa disebutnya. Lalu di sini juga ada channel. Dari channel ini kita ada 3 poin. Yang pertama, website sebagai sarana transaksi, sosial media juga sebagai sarana promosi, dan kita juga nanti bakal menggait influencer sebagai sarana promosi kita. Seperti itu. Dan ada customer segment. Dari customer segment ini kita ada 2 target. Yang pertama wanita dan pria umur 20 sampai 30, karena kebanyakan di umur segitu yang banyak merencanakan untuk pernikahan. Dan yang kedua juga ada wanita dan pria umur 30 sampai 50 ke atas. Atau karena di situ juga mungkin banyak orang tua yang berencana melakukan acara pernikahan untuk anaknya atau untuk saudaranya juga, seperti itu. Lalu ada revenue stream. Untuk revenue stream ini adalah sumber penghasilan kita nantinya. Ada 4 poin. Yang pertama, bagi hasil per transaksi dari pelanggan yang membeli jasa vendor, kita bakal mengambil bagi hasilnya. Yang kedua ada menjual level account untuk vendor. Jadi nanti vendor tuh bisa memiliki level-level tertentu, tergantung dia pesennya level account berapa. Jadi nanti bisa dapat fitur yang berlebih gitu, fitur unggulan. Ada juga menyediakan jasa promosi vendor. Jadi vendor yang ingin di-highlight untuk produknya bisa promosi vendor itu ke kita, nanti bayar, nanti kita bakal highlight produk dia di website kita. Lalu ada menyediakan level account untuk customer. Untuk level customer juga kita buat ada fitur-fitur unggulannya, jadi tapi harus berbayar. Lalu ada key resource. Ini ada 3. Yang pertama ada human, kita butuh programmer, admin, finance, sama marketing. Untuk fisiknya kita masih menggunakan virtual office, dan finansialnya modal awal. Untuk cost structure atau biaya yang bakal kita keluarin secara rutin tiap tahun ataupun tiap bulan, itu ada 3. Yang pertama membeli hosting dan domain, yang kedua untuk gaji staf dan karyawan, yang ketiga juga tentunya untuk biaya promosi. Untuk selanjutnya, nah ini ada gambaran umum tentang rencana usaha yang bakal tim kita buat. Yang pertama itu ada rekomendasi vendor berdasarkan budget. Yang kedua ada rekomendasi perkiraan budget yang bakal dikeluarkan. Yang ketiga, ini adalah salah satu fitur yang nanti bakal ada di website kita, rekomendasi vendor sesuai lokasi terdekat. Ada juga fitur
review, rating portofolio, dan juga portofolio vendornya. Yang kelima, ini juga yang salah satu fitur unggulan, fitur augmented reality, atau bisa melihat seperti venue secara langsung nantinya. Lanjut. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dari Wedding Dream. Untuk strategi pemasaran dari Wedding Dream sendiri menargetkan aplikasi ini ditujukan untuk vendor penyedia kebutuhan pernikahan, serta untuk bagi pasangan yang membutuhkan atau sedang mencari vendor untuk pernikahannya. Berikutnya. Untuk fokus dari target pemasaran Wedding Dream sendiri terbagi ada dua, ada produk branding dan digital marketing. Pemasaran berikut bisa kita realisasikan dengan cara memanfaatkan sosial media, internet, dan endorsement. Selain itu kita juga menyiapkan pemasaran untuk menawarkan kepada vendor secara langsung untuk memberikan penawaran-penawaran yang kita sediakan. Berikutnya. Untuk pendapatan yang diperoleh dari bisnis Wedding Dream ini, ada 3 yang kami highlight. Sebelumnya juga sudah disebutkan oleh Saudara Harit. Yang pertama itu ada bagi hasil. Bagi hasil ini kita dapatkan dari kerjasama untuk transaksi per vendor, dari vendor dengan user yang melakukan transaksi. Kita menerapkan sistem bagi hasil untuk pendapatan. Lalu berikutnya ada iklan di aplikasi. Kita juga menyediakan pemasangan iklan di aplikasi untuk brand dari luar atau kerjasama dari luar untuk memasangkan iklannya di aplikasi kami. Lalu yang ketiga juga kita menyediakan fitur premium bagi vendor dan user. Untuk fitur premium bagi vendor sendiri kita menyediakan fitur top list vendor. Jadi ada list vendor yang kita masukkan menjadi top list di sana. Lalu ada unlimited post bagi vendor yang ingin mengupload galeri berupa foto ataupun video. Lalu berikutnya ada fitur premium bagi user. Fitur premium bagi user sendiri juga kami menyiapkan fitur rekomendasi yang lebih akurat nantinya dengan memanfaatkan juga kita akan menyiapkan fitur pembayaran secara cicilan. Berikutnya. Mungkin akan diterangkan oleh Saudara Elza. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih rancangan anggaran biaya yang sudah kami buat dari penjelasan Harit dan juga Rio. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada 4 kegiatan utama yang akan kita lakukan dan membutuhkan biaya, yaitu pertama adalah jasa pengembangan web, di mana untuk jasa pengembangan ini dengan satuan orang bulan kita akan dalam 1 tahun itu dalam waktu 6 bulan itu akan mengeluarkan harga sebesar 11.400.000. Lalu yang kegiatan kedua yaitu mengenai sewa server dan juga domain. Di sini kita melakukan sewa server dan juga domain itu hanya 1 kali dengan anggaran biaya sebesar 1.200.000. Serta untuk 6 bulan ini kami baru merencanakan untuk promosi dengan budget sebesar Rp500.000. Lalu yang terakhir itu ada legalitas atau hak cipta dari aplikasi yang akan kami bangun. Nah, di sini untuk besaran biaya dari pembuatan legalitas atau hak cipta ini adalah 2.900.000. Jadi secara keseluruhan untuk di awal itu biaya yang kami butuhkan itu adalah sebesar 16 juta. Lalu selanjutnya, nah ini ada cash flow yang sudah kami buat. Jadi kami dalam tahun ke-0 bagaimana, tahun ke-1 dan juga tahun kedua. Di tahun ke-0 sendiri itu belum ada pemasukan sama sekali karena di sini kami merencanakan untuk membangun aplikasinya terlebih dahulu. Jadi kami menargetkan untuk pemasukannya sendiri itu dari modal sebesar yang tadi sudah dilihat dari RAB itu sebesar 16 juta. Lalu untuk pengeluarannya sendiri di tahun 0 itu sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun yang berbeda di sini adalah di tahun ke-1 kami sudah menargetkan untuk mendapatkan profit dari customer-customer kami. Nah, itu sebesar
128.694.000, yang dimana itu akan dipotong juga, bisa dilihat dari sini ada outflow-nya, dipotong sebesar 64.800.000, dan yang kami targetkan kami bisa mendapatkan cash balance end-nya atau pendapatan bersihnya itu 63.894.000 dalam tahun pertama, dan begitupun untuk tahun kedua. Untuk pemasukan itu diambil dari tahun sebelumnya, dan juga untuk pengeluarannya masih sama dengan sebelumnya, dan kami menargetkan untuk di tahun kedua bisa mendapatkan 132.935.760.000. Nah, begitu untuk perkiraan biaya baik pemasukan maupun pengeluaran dari rencana usaha kami. Lalu selanjutnya kami juga melakukan analisis terhadap bisnis sejenis. Nah, di sini kami menganalisis ataupun membandingkan dari dua website yang sejenis, yaitu Bright Story dan juga Wedding Wire, di mana yang tidak dimiliki oleh website lain dan dimiliki oleh kami itu ada rekomendasi paket vendor berdasarkan budget, ada rekomendasi vendor berdasarkan konsep pernikahan, dan ada juga fitur augmented reality dan 360 derajat foto, dan juga kami akan menyediakan fitur chatting dengan pengguna lainnya. Lalu selanjutnya, persilakan Rizka. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah masuk ke bagaimana kita menjalankan atau memulai usaha ini, seperti apa mulai dari awal hingga pelaksanaan gitu. Di sini kita membagi ke dalam 3 fase, ada tahap awal, kemudian tahap eksekusi, dan juga tahap evaluasi. Yang mana tiap tahapnya ini dilakukan secara sequence, kemudian untuk tahap eksekusi dan tahap evaluasi ini dilakukan secara paralel. Dan tiap-tiap tahapnya ini dia memiliki aktivitasnya masing-masing. Seperti tahap awal, dia ada aktivitas analisa peluang usaha, kemudian melakukan perencanaan usaha, penyusunan strategi, hingga persiapan sumber daya. Kemudian untuk tahap eksekusi di sini, untuk bagian operasional, di sini dibagi ke dalam 2 subaktivitas, yaitu untuk aktivitas vendor dan juga customer. Nah, diagram di sini menjelaskan terkait proses secara keseluruhan apa saja yang dilakukan untuk operasional di sisi vendor dan juga customer. Kemudian selanjutnya ada tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini dilakukan dengan tujuan agar usaha ini bisa terus meningkat, terus bertahan, dan juga bisa sesegera mungkin men-solving atau menyelesaikan suatu permasalahan, mulai dari menganalisa keuangan, kemudian proses maintenance aplikasi, hingga proses evaluasi secara keseluruhan tim dari usaha ini. Oke, selanjutnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tiap kegiatan tadi untuk tiap tahapnya. Yang pertama ada analisa peluang usaha. Jadi aktivitas pertama yang dilakukan adalah melakukan riset pasar terkait bagaimana kita bisa merencanakan inovasi berdasarkan analisa peluang usaha. Nah, bentuk analisa peluang usaha yang pertama kali dilakukan yaitu bisa melakukan survei kepada calon-calon target pasar nanti. Kemudian tujuan riset pasar ini adalah untuk mengetahui kebutuhan pasar serta kompetitor, kondisi dan minat konsumen nanti seperti apa. Nah, hasil dari analisa ini akan menjadi modal awal kita untuk berinovasi dan menyusun strategi pemasaran kita. Kemudian yang kedua adalah perencanaan usaha. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana perencanaan usaha ini melakukan studi kelayakan terhadap ide atau usaha kita. Seperti tadi contohnya dilakukan analisis usaha atau aplikasi sejenis gitu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelayakan dari usaha dan juga bagaimana prospek yang akan didapatkan dari usaha tersebut. Kemudian yang ketiga ada penyusunan strategi pemasaran. Nah, penyusunan strategi pemasaran ini diambil berdasarkan analisa pasar yang telah dilakukan, kemudian diambil berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan juga sebelumnya, dan bagaimana potensi usaha dari usaha ini, seperti itu. Kemudian yang keempat ada persiapan sumber daya. Tentunya sebelum kita masuk untuk bisa mengimplementasikan aplikasi sesuai kebutuhan, kita melakukan persiapan
berbagai kebutuhan yang dibutuhkan gitu, mulai dari sumber daya manusianya, kemudian hingga sumber daya seperti kebutuhan-kebutuhan pelengkap, yaitu ATK, kemudian infrastruktur, dan juga termasuk tempat atau kantornya, seperti itu. Selanjutnya, oke, yang kedua adalah tahap eksekusi. Tahap eksekusi ini terbagi menjadi 3, yaitu mulai dari promosi, kemudian melakukan pengembangan aplikasi hingga operasional. Nah, untuk promosi ini dapat dilakukan secara paralel dengan proses pengembangan aplikasi. Jadi fokus promosi ini yaitu melakukan branding dan juga memperkenalkan keunggulan produk kepada calon user atau konsumen kita. Nah, promosi ini bisa dilakukan beragam gitu ya, mulai dari pembuatan akun sosial media, kemudian pemasangan iklan baik digital maupun tidak digital, dan juga endorsement seperti itu. Kemudian masuk ke aktivitas yang selanjutnya ada operasional. Jadi operasional ini adalah proses ketika aplikasi sudah dibuat di mana digunakan oleh usernya. Di sini terbagi 2, ada vendor dan juga customer. Kemudian sebelum tadi operasional dilakukan, masuklah ke tahap pengembangan aplikasi, di mana di sini menentukan proses development aplikasi mulai dari tahap requirement, kemudian analisis, desain, hingga implementasi dan juga pengujian aplikasinya, hingga nanti bisa rilis ke calon konsumen. Oke, selanjutnya masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi yang pertama adalah melakukan analisa keuangan. Nah, setelah aplikasi bisa berjalan, kemudian digunakan, dan bisa memperoleh transaksi dari aplikasi tersebut, maka kami melakukan analisa keuangan untuk setiap periodenya. Memonitoring cash flow, kemudian nanti hasil analisa dapat menjadi acuan untuk menentukan kebijakan atau kira-kira strategi pemasaran apa nih selanjutnya dari hasil analisa tersebut. Kemudian yang kedua dilakukan maintenance aplikasi. Karena produk kita core-nya itu ada di dalam aplikasi, produk aplikasi, maka maintenance aplikasi ini sangat kita prioritaskan gitu agar tetap bisa optimal dan juga mengikuti kebutuhan user di lapangan seperti apa. Nah, maintenance aplikasi ini kan tentunya akan dilakukan secara berkala atau sesuai periode tertentu begitu. Di mana untuk menjaga kualitas aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan secara keseluruhan, meliputi evaluasi kinerja tim, kemudian evaluasi karyawan, evaluasi kepuasan aplikasi, kemudian evaluasi pemasaran, keuangan, dan analisa kompetitor. Nah, hasil evaluasi ini dapat menjadi refleksi dan bahkan bisa menjadi strategi baru gitu untuk tim bisa meningkatkan bisnis di periode selanjutnya. Nah, harapannya dengan metodologi pelaksanaan tersebut, usaha ini dapat berkembang secara optimal, kemudian tentunya bisa bertahan lama, membantu user, dan menghasilkan output atau pendapatan kepada tim di dalamnya, seperti itu. Oke, selanjutnya, ya, berikut merupakan lampiran bukti upload proposal IWDM untuk usaha kami. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya di sini kami sudah membuat prototyping dari aplikasi yang akan kami buat sebagai usaha kami. Nah, di sini kami akan mensimulasikan beberapa fitur utama yang memang kemudian akan dikembangkan. Nah, di sini di dalam aplikasi kami yaitu Wedding Dream akan ada halaman login ya tentunya supaya setiap user maupun vendor sendiri itu bisa masuk. Namun di sini saya akan menampilkan bagaimana user bisa memanfaatkan aplikasi Wedding Dream ini. Nah, ini kita bisa memasukkan username dan juga password, dan jika sudah memasukkannya kita klik login untuk masuk ke aplikasi. Saat masuk ke aplikasi itu akan langsung ditampilkan vendor-vendor yang direkomendasikan berdasarkan tempat tinggal kita ataupun alamat yang kita masukkan saat membuat akun. Nah, untuk wilayah yang kita masukkan itu dapat dilihat di sebelah kanan sini. Sebagai contoh untuk orang ini dia berwilayah di Ciwaruga, Bandung. Maka ini akan ditampilkan
di menu di sekitar saya itu vendor-vendor yang berada di wilayah Bandung, seperti ini. Selain di sekitar saya, kita juga bisa melihat bagaimana sih vendor-vendor yang ada berdasarkan konsep. Nah, di sini sebagai contoh itu akan ditampilkan konsep vendor-vendor yang memiliki tema ataupun konsep garden party. Nah, di sini user juga dapat melakukan filter ya terhadap konsep yang diinginkan itu dari klik pilih konsep yang ada di sini. Selain melihat vendor dari wilayah konsep, kita juga dapat melihat vendor itu berdasarkan budget kita gitu. Misalkan membutuhkan untuk vendor gedung itu di 10 juta atau 11 juta. Nah, ini akan ditampilkan vendor-vendor yang memang berada di kisaran biaya segitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fitur-fitur utama. Tadi sudah fitur utama kita juga, dan fitur selanjutnya itu kita bisa melihat detail dari vendor yang ada. Sebagai contoh, kita lihat dari sini. Nah, ketika kita klik salah satu vendor, itu akan langsung ditampilkan rekomendasi vendor lainnya yang sudah pernah bekerja sama dan memiliki kecocokan yang tinggi. Sebagai contoh, nah ini kita tadi klik untuk dekorasi yaitu The Aesthetic, di mana The Aesthetic sendiri itu punya kita memberikan rekomendasi lagi dari sisi mohon maaf untuk yang The Aesthetic ini adalah gedung yang dimana akan memberikan rekomendasi dari dekorasi, catering, dan juga wedding dress. Nah, di sini untuk setiap rekomendasi ini sudah sangat rekomendasi yang sangat cocok gitu untuk digunakan dengan fasilitas gedung ini, seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat ulasan, di mana ini akan ditampilkan ulasan dari orang lain terhadap vendor ini. Dan jika kita sudah memakai vendor ini, kita juga dapat memberikan ulasan. Seperti ini, kita bisa memberikan rating ataupun masukan. Dan jika kita kirim ulasan, itu akan ditampilkan pada ulasan vendornya. Lalu ada fitur utama kita juga yaitu portofolio. Nah, di sini portofolio itu adalah menampilkan acara pernikahan yang sudah pernah dilangsungkan ataupun sudah pernah digunakan oleh orang lain pada vendor ini. Nah, sebagai contoh tampilan itu akan seperti ini. Dan fitur yang sangat dimiliki dan sangat penting untuk website kami itu adalah fitur 360 derajat foto, di mana kita bisa melihat lebih detail dari acara ataupun situasi saat acara berlangsung. Nah, sebagai contoh ini ada untuk acara Manda dan Jose Wedding, itu nantinya itu kita bisa melihat secara keseluruhan atau 360 derajat bagaimana sih suasana saat itu. Seperti ini. Mungkin seperti itu aplikasi kami untuk bisnis wedding dream kami. Saya kembalikan kepada Harit. Ya, itu adalah hasil dari presentasi kelompok kami terkait proposal bisnis yang kami ajukan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat atau menyimak presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.